balik lagi di YouTube channel kita Basketin Aja bersama gua Tommy dan sahabat gua Reza. Reza. Di bawah nih kita. Di bawah. Reza lagi jualan, lo lagi jualan sepatu aja banyak banget ya. Anjir. Itu pick kita, salah satu partner. Oh iya, pick semua itu. Wah. Iya. Masa gue taruh yang lain. Bro, gue hari ini kita mau ngobrol sama satu pelatih muda juga ya. Iya, betul. Nggak jauh dari Jakarta kalau ini. Kalau kemarin kan kita jauh tuh, kita jauh banget. Iya. Sekarang nggak jauh dari Jakarta, sekitar 5-6 jam kalau macet, kalau itu sudah pokoknya di daerah ujung Pulau Jawa ya. Iya. Pulau Jawa. Iya. Betul. Oh gitu. Ini pelatih muda. Temen lo juga? Teman juga. Teman main dulunya. Teman satu klub. Sekarang dia baru mengantarkan si Provinsi Banten masuk buat PON mana sekarang? PON Papua 2021. Ya, masuk dia. Betul. Makanya mundur. Dari harusnya 2020 mundur jadi Oktober 2021. Ini pelatihnya kita mau ngobrol ya. Pelatihnya kita bakal tanya-tanya nih. Nah, kebetulan itu temen lo. Dia juga punya temen nih. Karib dia juga dan dia nggak tahu. Ada hubungannya sama yang gue pakai nih. Gak usah disebutinnya. Wah, seru nih, seru. Itu sahabatan tuh, tapi posisinya di tim ini sebagai pemain kah, pelatih kah, official kah, kita lihatnya nanti. Karena pelatih ini juga nggak tahu ya, gestar kita juga nggak tahu. Iya, sengaja emang kita bikin nggak tahu. Yoi. Ya udah, berarti kita tinggal nunggu invite si gestar kita yang pertama, terus baru kita sikat gestar yang kedua, ya kan? Pastinya, Sip, ditunggu. Udah kita invite nih Bung Reza. Kita langsung suruh masuk aja. Masuk ya. Nah, masuk Pak Agung. Nah. Oke. Halo Coach Agung. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah baik. Baju samaan nih kita, biru-biru nih. Iya, satu kita nih. Waduh, merek ini Under Armour gue pick ya. Apa kabar Tom? Baik. Gimana Gong? Baik, apa kabar Ja? Alhamdulillah sehat nih. Ini, aduh, gue jadi Gimana? Hari ini gue mau tanya-tanya tentang lu nih, sama Reza juga, tentang karir lu di pelatihan, sama macem-macem dah. Bakal gue tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol santai. Apalagi lu apalagi megang Banten kan sekarang. Banten nih, kayak sukses. Banten, gue megang Banten, iya. Ya. Sukses dengan Banten. Betul. Kita lagi mau ngangkat-ngangkat basket-basket yang di kota-kota selain kota-kota besar lah. Gitu, biar pada tahu gitu kan.
basket. Oh, jadi Banten bukan kota besar nih? Ya. Wah. Banten sama Jakarta kan gedean Jakarta, Pak. Oh iya. Tapi Pemainnya bagus, makanya itu yang gue angkat. Iya, makanya itu yang gue mau angkat. Boleh. Gue sama Reza pengen tanya. Mungkin Reza dulu nih yang pengen nanya nih. Reza, coba tanya Reza. Siap. Coach, gimana Coach? Kabar baik? Alhamdulillah baik, ya. Belum ada latihan lagi ya berarti ya? Kenapa? Belum ada latihan ya? Masih stop ya? Ja, suaranya agak... Suaranya... Belum ada latihan lagi ya? Udah latihan. Semenjak... Kenapa? Udah latihan. Oh, tapi latihannya di rumah, belum langsung ketemu di lapangan, belum. Kan protokolernya belum keluar tuh dari Kemenpora, udah keluar, tapi di aplikasinya harus persetujuan orang tua, KONI, pokoknya emang prosedur lah pokoknya. Prosedur dasarnya banget. Ya. Oke, ini gue dengar ceritanya sih dari Tommy ya, karena lu juga sempat dekat sama Tommy, teman mainnya Tommy juga. Gue pengen tahu kenapa sih tiba-tiba lu melenceng ke pelatih terus jadi pelatih Banten gitu. Apakah lu lagi jalan terus kesambit, terus waduh gue pelatih deh Banten ngambil, gimana sih sebenarnya? Jadi gimana ya, awalnya kan main basket tuh dari SMP lah, terus SMA ketemu Tommy di Indonesia Muda kan. Tommy dulu di Aspak Junior kan. Terus kita satu tim bareng di kelompok umur berapa Tom? 16 ya? 16. Sama Kak Supri itu sama ada pelatih kita juga. Nah, itu gua sama Tommy tuh tag team. Jadi kita pernah tanding di JIS. Skornya hampir ratusan Tom ya. Iya. Kita combine berdua tuh hampir 80 poin berdua. Jadi skor total 100-an. Iya, skor total 100-an. Gue sama Tommy tuh di combine hampir 80 poin. yang lain mah nggak main. Yang lain nggak main, kita doang yang berdua yang main Tom. Ya terus abis itu Tommy cabut tuh pindah tim, tapi gue masih di situ karena kan gue tinggal di Tangerang kan. Nah dari itu merembet ke kampus, dapat beasiswa, terus sampai akhirnya kenapa gue milih jadi pelatih? Tangan gue cedera waktu itu kan, patah. Jadi akhirnya wah ini nggak bisa nih, gimana nih, harus ada plan B kan. Ya udah akhirnya gue coba balik lagi ke sekolah gue yang lama, SMA Yupentek 1 di Cikokol Tangerang tuh. Akhirnya ya udahlah bantu pegang apa yang gue dapat selama gue jadi pemain basket, gue kasih ke murid gue, tapi masih mentah. Maksudnya mungkin ada banyak cara yang salah gitu, yang kurang tepat karena kan belum ikut penataran pelatih gitu kan, hanya sekedar oh gue dapat dari pelatih ini, oh begini latihannya, padahal harus tahu tujuannya gitu, harus lebih hati-hati lah sekarang gitu. Jadi akhirnya kenapa milih ngelatih pas dari patah itu gitu, terus istirahat, yaudahlah ngelatih aja gitu akhirnya. Tapi masih main sih, sekarang masih main. Harusnya gue main sama Tommy tuh di Jogja kemarin tuh. Veteran. Iya, gue nggak jadi ikut deh, juara 1 lagi. Nggak dapet cuan deh. Nggak dapet cuan gue. Gitu ya. Sorry Ja, suara lu agak kecil ya. Halo. Kedengeran nggak? Kecil. Coba ya. Tommy dulu lanjut ya, biar gue coba ini volume gue. Lanjut Tom. Nah, jadi berarti tahun berapa tuh udah mulai fokus di kepelatihan gue? 2000 berapa tuh maksudnya 2000 berapa ya? Kan gue patah tuh semester berapa kuliah lah ya. Sekitar 2005 ya, lebih. Ya pas sudah mau lulus sudah baru mau ngelatih kan. Iya. Ya sekitar 10-12 tahun yang lalu lah ya. Berarti pas mencoba ke dunia kepelatihan terus sempat megang sekolah dulu ya? Awalnya di sekolah, ya. Eksperimennya di sekolah. Ya. Berarti bukan sekolah yang sekarang nih. Yang sekarang kan Saint John nih. Oh, bukan. Belum kan? Belum. Saint John ya sekarang? Iya, si Agung membawa Saint John juara juga di sana. Oh. Itu tempat gua kerja juga. Tempat kerja juga dia. Betul. Ya. Oke. Seru juga nih kayaknya, kita kemarin ngobrol sama Papua, sekarang sama Banten. Ya semua tim peserta
PON aja kita hajar kali pelatihnya Tom. Sama Papua sama siapa? Sama siapa? Kemarin ada pelatih muda DBL juga, Ya. Samuel. dari Papua. Oh, Papua Barat apa Papua? Papuanya. Papua. Oke. Makanya kita lagi emang ngejar ke sana sih. Makanya ini menarik nih. Sekarang banyak pelatih muda yang berprestasi. Lu juga di DBL juga kan, sempat kan? Iya, betul. Apa sih yang lu dapat dari selama lu ngelatih ya, karir lu ngelatih, itu apa sih yang udah lu dapat? Selain itu secara finansial ya, gua nggak bicara. Iya. Kalau finansial itu mengikuti lah itu mah. Yang penting kalau tanggung jawabnya gini sih, yang gue dapat dari basket banyak ya, life lesson, terus family, gue ketemu istri gue kan kenal di basket juga tuh. Terus dari basket juga dapat scholarship kan, beasiswa. Jadi mengikuti aja, kalau kita tekun ya akhirnya kayak tadi bilang finansial mengikuti, maksudnya kuliah nggak bayar kan, memperingan beban keluarga gitu kan. Apalagi kan waktu itu kan bonyok gue udah divorce udah lama banget dari SMP lah gue. Jadi kerasa banget gitu dari basket kita ke positif arahnya. Intinya lebih ke life lesson sih gue, pelajaran hidup sih dari basket itu aja sih. Banyak banget yang gue dapet, tapi yang paling utama life lesson sih. Dan kita bisa aplikasi sama tanggung jawabnya kan ya ke Allah lah, ke Tuhan lah. Kalau kita ngajarin anak kan, iya kalau kita salah, waduh tanggung jawabnya gede tuh. Gitu makanya. Pastinya lah. Gitu. Kenapa? Berarti bisa dibikin hashtag basketball save my life ya. Kenapa? Sorry. Kita bisa bikin hashtag basketball hashtagnya basketball change my life. Boleh. Bagus. Iya. Nah, si Agung ini dulu setahu gua lumayan raja 3-on-3 juga nih. 3-on-3 di mana aja disikat mulu sama si Agung. Di mana-mana pokoknya ada Agung, 3-on-3 mana ada Agung. Ikut 3-point contest ada Agung, dan kontes ada Agung. Dulu gitu tuh. Coba Agung ceritain, bener gak? Iya, apa ya? Hiburannya kan nyari duitnya 3-on-3 Tom. Iya, betul. Betul. Apa gue kenal siapa sih? Waktu itu Momon Tom ya, Momon ya. Pokoknya, ya terus akhirnya si Topan Trisakti ya udah akhirnya dapat tandem sama Jeffrey, udah akhirnya main aja ya seru sih 3-on-3 seru. Terus akhirnya ketemu sama istilahnya manajer ini Tom ya, si Billy. Iya kan, zaman dulu kan ada Borobudur, ada Bromo. Nah, gue di Borobudur tuh. Itu dulu Billy masih bener tuh otaknya tuh. Udah akhirnya masih ngejar apa 3-on-3 di Alfamart yang hadiahnya makanan. Dia kan terus kayak ikut. Kenapa? Zaman dulu. Kenapa aja? Zaman dulu Billy itu suka ikut 3-on-3 yang diadain kayak Alfamart atau Indomart, yang hadiahnya itu voucher belanja. Iya. Ya, kan dulu dia suka ikut kayak gitu juga. Betul. Nah itu tuh iya. Itu sekolah gue juara 1 tuh. Iya benar. Seru. Jadi dia termasuk anak buahnya Borobudur juga nih, kemana-mana Borobudur. Iya. Benar. Nih, suka duka lo ngelatih Banten apa sih? Kenapa? Sorry? Ya. Suka duka. Oh, awalnya kan nggak langsung semata-mata megang PON ya, jadi ada tahapan-tahapan dari bawah. Karena gue kan megang sekolah nih, jadi aktivitas event antar pelajar itu kan dipantau sama Dispora kan, Dinas Pemuda dan Olahraga. Terus alhamdulillah sekolah gue sering juara, akhirnya didata gue megang Tangsel karena sekolah udah bisa Tangsel. Nah, Tangsel, lalu alhamdulillah dapat emas, naik ke Popwil, habis Popwil Popnas. Nah, alhamdulillah lagi zaman gue jadi coaching staff, Banten Popnas itu semifinal. Jadi zamannya si semifinal tuh di DKI, tuan rumahnya DKI. Itu Jabar di bawah kita tuh.
Jadi, masih di bawah itu ya? Jadi ada juaranya DKI, Jateng, Jatim, Banten. Kita kalah di semifinal juga gitu. Nah, habis itu gue coba naikin level ke college gitu, umuran-umuran mahasiswa. Nah, sebelum Prapon itu ada Porprov. Ya, gue juara lagi Porprov. Akhirnya gue naik megang Banten di Prapon kemarin nih. Kan sebelum lolos ke PON, megang Prapon dulu kan. Alhamdulillah dari 4 game, gue menang semua 4-0 gitu. Jadi akhirnya lolos nih Banten ke PON. Iya, lolos nih. Gitu. Ya banyak politiknya. Oh gitu. Banyak politik ya? Di Banten juga sama ya? Banyak politiknya di Banten? Apa? Untuk di Kenapa? Banten, jadi politiknya di Banten, politiknya kenceng juga? Ya nggak di mana-mana lah. Nggak di mana-mana ya? Nggak di mana-mana. Kalau untuk pemilihan pemain sendiri, lu punya wewenang mutlak? Apa masih ada intervensi? Paling ntar boleh diedit lah ya. jadi misalkan nih kita bertiga nih, atau gue sama Tommy nih. Gue juara nih, gue juara, timnya Tommy kalah. Tapi Tommy ngotot pengen jadi pelatih. Nah, Reza ini pengurusnya lebih tinggi lah, pengurus lah pokoknya. Nah, terus pada saat seleksi, gue nggak dikasih tahu, yang dikasih tahu Tommy nih malah nih. Jadi Tommy yang sibuk ngurusin seleksi, sedangkan gue yang juara kagak dikasih tahu tuh. Akhirnya ada yang ngasih tahu di tengah jalan, Gung, nih ada seleksi nih, Gung, nih datang. Ya udah gue datang. Akhirnya itu gue diemin dulu, biarin aja. Tapi akhirnya pengurus melihat, loh, kan yang juara lu, Gung. Ya udah, akhirnya ke gue udah gitu. Emang udah jalan rezekinya tuker. Ada aja yang megang. Iya, karena kan kasarnya PON itu kan level tertinggi amatir. Ya kan bukan profesional kan. Jadi ya siapa sih yang nggak mau lah kursi panas itu mah. Megang tim cowok ya? Berarti megang tim cowoknya ya? Kenapa? Iya, gue megang tim cowok sama Agassi. Ya, Agassi. Untuk materi pemain PON sendiri, PON Banten sekarang ya, yang sekarang lo pegang, apa lo udah cukup puas? Atau lo masih pengen rombak lagi? Yang sampai saat ini? Itu dia, jadi di awal seleksi, itu Tommy yang nyeleksi. Jadi ketika udah last minute, ketika gue yang ngelatih, itu deadline untuk masuk entry by name tutup. Serius, ini faktanya, ini fakta. Akhirnya gue dapat pemain, loh, gue masih punya pemain rekomendasi nih, gimana? Udah deadline, nggak bisa. Jadi ya, oke lah dari 12 itu ada yang sama-sama kriteria gue, oke lah gitu, dari 12 6-7 lah. Jadi ya udah, dan itu tuan rumah lo Banten, bayangin aja tuan rumah lo kemarin. Iya, makanya ya udah akhirnya ya gue manfaatin aja yang ada, dimaksimalin, akhirnya ya complicated banget deh, complicated bener-bener yang ada aja lah gitu, sampai ya bukan nggak percaya tim sih, kita harus percaya sama tim lah ya, tapi ketika di first game itu gue lawan Sulut, itu pemainnya bagus-bagus, advisernya Coach Ito lagi kan, si Victor Roring kan, itu gue udah leading hampir 30 poin. Itu gue pakai kasarnya istilahnya winning team lah ya, bukannya underestimate cadangan, enggak. Gue coba rotasi, beda 4 apa beda 6 gitu. Itu game pertama ditonton Bupati, ditonton pengurus, wah udah. Tapi menang. Akhirnya pressure banyak kan di mana-mana kan. Akhirnya udah gue meeting sama coaching staff, gue bilang, ini nggak bisa nih, maksudnya terlepas dari yang kemarin-kemarin, udah 3 game sisa, winning team aja udah gitu. Maksudnya siapa yang improve main, siapa yang nggak ada turnovernya, oke kasih kesempatan kayak gitu. Jadi kita udah lihat, ya kalau di sarjana ekonomi, analisis SWOT lah ya, kan kebetulan gue juga sarjana ekonomi ya, jadi strength, weakness. Jadi ya, gue lihat strength sama weakness-nya aja, udah kuatnya di mana, lemahnya di mana, udah itu aja. Jadi alhamdulillah lancar, akhirnya lolos deh, 4-0 gue rekornya menang semua. Dengan seru. yang lo dapet ya, dengan segala ya betul. Padahal di luar itu masih banyak tuh pemain yang oke. Masih banyak. Itu memang tidak boleh tukar lagi ya untuk pemain.
sekarang kan udah terakhir, udah seleksi kan, udah prapon kan, udah selesai. Nah kan PON sendiri kan baru 2021 mundur 21. kan. Ya. Nah, jadi di Oktober 2021 mundur. Maju tidak mungkin, mundur lagi masih mungkin. Nah, mungkin. Kalau maju kan nggak mungkin kan, dimajuin nggak mungkin. Nah, kalau mundur mungkin. Oh. Kita kedatangan Bung Koko. Coach Koko. Halo Bung Koko. Bung Koko. Waduh. Gue sampai kaget ini. Gue dikerjain deh. Udah deh. Halo Bung Koko. Halo. Apa kabar? Ini gue telepon dulu lah. Jadi ini Bung Koko ini sohibnya Agung. Kenal sama gue juga dulu. Kita ini gue sama berdua ini musuh nih di Libama. Musuh gue ini berdua. Nah. Berat. Kaget dong. Aduh, Coach, apa kabar Coach? Coach Koko, apa kabar? Ini salah satu coach yang ngasih input. Akhirnya gue punya semacam kayak turning point buat ngelatih yang baik dan benar. Jadi waktu itu gue megang Popda, sparring sama CLS. Lu bayangin aja pelajar sparring sama CLS tuh itu idamannya semua main gitu kan, sampai pemain gue yang kesikut aja minta maaf pemain gue. Jadi emang ketemu idaman gitu kan. Jadi pada rebutan, gue jaga Jamar, gue jaga ini, gue gitu-gitu. Nah akhirnya gue di akhir game gue tanya, Coach, kasih gue semacam jangan lah ya untuk ngelatih yang baik gimana. Gitu. Akhirnya yang tadi gue bilang, yang analisis SWOT itu, lihat kebutuhan tim, lemah dan kuatnya di mana, tuh perbaiki aja tuh. Ya udah, salah satunya dari Coach Koko ini gitu. Oke. Dan dia yang bikin gue mesin poin mercu nih dia. Gitu. Dari 40 poin, gue 22 poin sendiri. Oke. Lawan WNJ. Coach gimana? Di Surabaya, Coach? Posisi? Kenapa? Posisi di Surabaya sekarang? Di Surabaya? Iya, di CLS. Lagi di mes ya? Di mes CLS ya? Suaranya pelan banget yang ini. Tuh kan, soalnya pelan kan? Kalau yang satunya lagi kedengeran. Oke, sebentar. CLS belum latihan lagi, Coach? Belum berangkat ke Thailand lagi? Udah latihan lah CLS mah. CLS Iya, punya rumah sendiri. Jadi kita tetap latihan itu dari balik dari Thailand juga waktu corona masih baru mulai juga kan, kita balik dari Thailand tuh akhir Maret lah ya. Ya mungkin cuma libur seminggu, ya udah latihan lagi, soalnya kan semua pemainnya tinggal di mes. Oke. Termasuk asingnya udah pulang? Ikutin anjuran pemerintah kan, stay at home, ya udah stay at home aja, kita latihan aja di rumah. Bener sih ya, bener. Karena di mes tinggalnya ya. Iya. Jadi cuma nggak pulang juga berarti, Coach? Kenapa? Pemain asingnya nggak pulang juga? Nggak kembali? Pemain asingnya udah langsung pulang lah pas waktu itu. Jadi dia sampai Surabaya mungkin sehari 2 hari langsung pulang. I see. Langsung pulang deh. Gimana, Coach? Apakah ada niatan CLS balik ke Liga tertinggi Indonesia, Coach? Maksudnya? Balik ke IBL. Ya kalau udah ngelihat IBL ya gini ya, kemarin juga saya ngobrol-ngobrol sama teman saya lah yang jago statistik gitu. Lu udah tahu lah siapa orang yang jago statistik kan gue nggak usah sebut nama kayak gitu. Next. Pertama kali kita pakai pemain asing. Ya. Itu 2000 berapa? 2000 berapa ya? 17 kalau 17 ya, 16 17 ya. 2017. Iya, 17. Sampai sekarang. Improvementnya di dalam angka
Nggak ada sama sekali. Maksudnya lu 3 tahun gitu lah ya, 3 tahun. At least ada satu faktor dalam statistik yang improve-nya kelihatan banget lah. Double digit, or ya nggak nyampe double digit lah, mungkin 5 lah gitu, 5%. Mungkin field goal dari 30% sampai 35%. Seperti itu improvement kan dalam 3 tahun. Ya, betul. Ini nggak ada, so it mean what? Asik, udah itu aja, saya nggak perlu ngomong yang macem-macem lagi lah ininya. So it work. Cara kayak begitu, kalau lihat dari angkanya, ya enggak kayak gitu. Terus apa lagi? Ada mau ngomongin apa lagi nih? Mumpung kan Agung juga katanya lagi pegang pon. Agung mau nanya apa kali, Gung? Mau nanya dong. Sekalian, Gung. Mau nanya tuh. Mumpung. Ini kita jadi ngomongin ini konsep nanyanya belajar apa gimana? Terlalu mau nanya mah nanya apa aja ininya. Tuh. Difasilitasi langsung. Langsung tuh. Nggak dengar kan? Bisa langsung ambil board, ngasih pattern. Nggak Tom, gue dengar Coach Koko lagi butuh asisten. Nah, gue kosong nih. Jangan. Propose. Kalau misalkan untuk perekrutan itu asistennya dari bos, gue cuma kontak aja bos, gue butuh ini. Kalau bosnya ada ATC ya, FC. Ntar gue kabarin lah kalau ada opening. Waduh, langsung. Nah, Coach, ini kalau gue pribadi, Coach, ada beberapa hal yang teknis dan non teknis gue mau nanya nih, Coach. Kayak pertama, secara teknis, gue punya pemain yang dari awal gue sempat cerita sama Tommy sama Reja, ya ada aja lah ya politiknya gitu, dan gue dapat pemain yang seperti kucing dalam karung, dari 12 pemain gue dapat sesuai kriteria for almost 7 or 8 players gitu. Terus ya akhirnya gue manfaatin yang lu bilang waktu itu, Coach, kayak analisis SWOT lah, alhamdulillah lolos. Dan sekarang pemain gue tuh bukannya buka aib ke daerah lain, gue sih nggak takut sama provinsi lain, cuman kita kurang big man, Coach. Maksudnya tipikal apa yang sangat cocok permainannya atau tipe latihan. Udah gue siapin sih karena emang sesuai kebutuhan tim gitu, Coach. Jadi menurut lo mungkin bisa kasih input dengan kriteria pemain yang big man-nya tuh dikit gitu, Coach gitu. Paling itu yang pertama. Yang kedua yang secara non teknisnya ya mungkin hembusan angin kalau udah di level seperti itu ya kenceng ya, Coach ya. Jadi ya bahkan yang ada yang nggak tahu malu, Coach gitu, Coach, gue pengen diganti padahal kita sama-sama kenal, Coach gitu loh. Dia ngomong ke pengurus dan mohon maaf ya, bukan putra daerah, dia ngapain sih gitu, gue sampai bingung. Akhirnya ya udahlah, akhirnya tapi tetap SK-nya gue ya gitu loh. Maksudnya untuk nanggepin hal-hal kayak gitu gimana, Coach, yang teknis sama non teknis? Yang buat yang pertanyaan terakhir aja dulu itu apa ininya, kayak gitu bisa kamu kontrol nggak? Pada akhirnya bisa. Opini orang. Bisa. Nggak bisa lah. Itu opini orang. Orang mau ngomongin lu, orang mau ngebacot tentang lu, orang mau ngomongin bagus tentang lu, orang mau ngomongin jelek tentang lu, itu opini orang. Lu nggak bisa kontrol itu. Yeah. So, why waste your energy to something that you cannot control? Nggak usah buang-buang energi lu kayak gitu buat sesuatu yang nggak bisa lu kontrol. Lu mau diomongin jelek, si Agung A, B, C, sampai Z. So, kalau lu buang energi lu buat sesuatu yang nggak bisa lu kontrol, pusing, pala gue mau pecah. Malah fokus kamu untuk ngelakuin sesuatu jadinya nggak ada. Mendingan waste your energy untuk sesuatu yang bisa lo kontrol. Contohnya, ya udah, oke, gue nggak ada big man. Ini nyambung nih ke pertanyaan pertama. Gue nggak ada big man. Oke, gue cari konsep main. Cari konsep main yang small man game. Small man game-nya, tapi limitless.
limitnya pemain gue walaupun nggak ada big man, small man-nya ya on semua. Gitu misalkan gitu ya. Yang smart mungkin dua. It's okay. Itu yang selalu saya tekenin kalau misalkan ada orang yang nanya-nanya gitu lah mau belajar build team. It's like kayak saya selalu tekenin walaupun gua ngebangun tim gua isinya maaf nih ya, tai semua gitu pemain ya. It's okay. Gua build tai ini bakal jadi pupuk kompos paling bagus sedunia. Udah gitu aja. Itu gua ketik nanti ya. Di note. Even though yang penting kita compete, kita ajarin semuanya. Nanti resultnya menang atau kalah balik lagi. Itu bukan kontrol kita. Apa yang bisa kita kontrol? Yang bisa kita kontrol satu, gimana kita compete misalkan gua compete lawan timnya Tommy. Kayak begitu aja, itu aja. Kalau kita bisa compete, resultnya udah terserah yang di atas, yang benerin genteng, yang ngasih menang atau kalah, seperti itu kan. Nah, contohnya lagi sekarang kita balik ke pertanyaan pertama kamu yang yang nggak ada small man, nggak ada big man-nya ya. Ini ya balik lagi rata-rata lah semua pemain di Indonesia. Tim di Indonesia punya masalah ini, nggak ada big man. But saya nggak ngomongin soal teknis dulu. Pertama, kulturnya gimana kamu nge-build-nya. Paling penting budayanya bagaimana. Ya budaya, ya nggak usah banyak-banyak lah. Misalkan tangguh, gitu, kuat pokoknya. Gimana lu? Diomongin gampang. Gue mau bikin Tommy tangguh nih. Fisik begini. Tetap aja Tommy tingginya 175. Ntar jaga pemain yang 190 tetap aja kegeser. Geser. juga ya. Iya kan? But if he tough in here, tangguhnya di sini, itu jaga 2 meter juga si Tommy peduli amat. Dan itu di mental, di skill set dalam defense. Oke, gua undersize. Gimana gua siapin Tommy skillnya untuk jagain orang yang tingginya 190. Seperti itu. Itu di individualnya. Di dalam defensive scheme-nya secara tim. Ya, secara tim. Oke, kita bakal undersize. Apa yang mesti lu korbanin? Apa yang mesti lu korbanin? Dunia nggak bakal sempurna. Pasti bakal ada yang mesti lu korbanin. Kayak begitu. Kalau lu kebanyakan, dulu kita diajarinnya, saya tahu Tommy, saya tahu Agung, jaga. Defense yang sempurna itu apa yang dijaga sama lu, nggak bisa masukin. Itu loh. Iya, betul. That not make sense, gitu. Apa yang mesti lu korbanin sekarang? Is it paint areanya? Is it 3 point-nya? Is it perimeternya? Pasti selalu ada yang bisa lu korbanin. Tapi untuk nentuin decision making itu untuk apa yang masih bisa kita korbanin, kita lihat scouting report-nya lawan, angkanya lawan di mana. Oh, dia bagusnya di A. Gua kuatin di A, dia jeleknya di B. Yang gua sacrifice-in, yang jeleknya. Udah, misalkan dia bagusnya di paint area. Bagusnya di 3 point. Jeleknya di paint area. Ya berarti yang gua sacrifice-in, ya udah, kamu masuk ke paint area. Karena gua tahu kalau lu ke paint area, eksekusi kalian itu ya lebih kecil daripada lu di 3 point. Ya enggak? Dibikin defense scheme-nya. Di offense. Jadi panjang ini kalau kayak begini. Gak apa-apa. Webinar nih. Ini webinar. Iya, ini seru loh. Seru, bener. Seru ini. Kita lihat nanti Banten gimana di pon. Iya. Di offense misalkan, Gung. Saya nggak pernah percaya. Kalian tahu Sahroni? Roni tahu? Ya.
tahu kan? Dia as a basketball player, kekurangannya paling kurang di seluruh pemain basket. Karena apa? Dia nggak bisa ngeliat. View-nya 20-80, 20 jelas, 80 blur. Kayak gitu. Lu bayangin main basket 20 jelas, 80 blur. Saya tanya, kamu ngeliat ring apaan? Ya pokoknya bayang-bayang aja warna orange, Mas. Seperti itu. Berarti itu benar. Oke. Apakah saya tanya ke Agung, kalau punya pemain seperti kayak gitu, oke, dia big, tapi dia punya weakness lah. Weakness-nya parah. Weakness-nya lebih besar daripada strength-nya. Saya tanya, apakah dia nggak bisa berfungsi dalam tim? Apakah dia ini weakness-nya bukan maunya dia loh. Dia ini weakness-nya dari Tuhan. Gitu loh. Kebanyakan orang di sini pasti, dia nggak bisa ngelihat. Iya tinggi, tapi nggak bisa ngelihat. Plusnya yang cuma 20% nggak pernah dilihat. Yaitu plusnya, dia hustle. Iya, betul. Dia physical main. Tapi kebanyakan ini normal orang. Kekurangannya 80%, kelebihannya 20%. As a normal human being, saya juga pasti ngelihatnya yang mana? Kekurangannya. Iya. Ya kan? Karena kekurangannya lebih gede daripada kelebihannya. Ya. But, akhirnya gue cuma coba, gue tes nih anak. Waktu itu di ABL musim pertama. Ron, gue nggak bisa kasih lama-lama lu main. Gue cuma bisa kasih lu 4 menit main. The whole game. Whole game, ya. Iya. Semenit. Itu, ya kan? Oke, Mas, saya bilang gitu. Kalau lu bisa kasih gua 1 rebound dalam 4 menit, next game gua naikin 1 menit lagi. Bisa nggak? Bisa. Ya udah, ayo. Main. Dapat 2 rebound dia first game. Oke, pakai bahasa Jawa. Iya, Mas. Besok langsung naik 6 menit. Kayak saya bilang itu, pokoknya total 1 game 6 menit. Dia udah tahu. Dia malah nanyanya, saya masih dapat apa? Yang penting dapat 3 rebound. Terserah lu mau dapat offensive rebound, defensive rebound. Sampai akhir musim, dia average 10 minutes, 8 rebound, 2 point. Itu yang main di ABL, nggak bisa ngeliat, jaganya negro. Udah gitu aja. Kayak gitu. Iya. Nah, kalau kita punya masalah kayak gitu, kayak Agung, gini, banyaklah kita sering ngelihat, dia emang nggak bisa main, kayak begitu. Tapi orang tuh pasti pengen main, udah pasti pengen main, biarpun dia nggak bisa. Challenge, saya cuma bisa kasih kamu 4 menit. Kalau kamu bisa kasih saya, kalau poin, udah ada role-nya lah siapa, waktu saya Agung role-nya, kayak gitu. Lu kasih gue satu deflection, nggak usah steal, deflection aja. Bisa kamu next game saya tambahin menitnya 1 menit. Saya tanya Tommy, yang pengalaman sebagai pemain pernah di pro juga, kalau kamu di challenge kayak gitu, lu bakal kayak mana, Tom? Gua bakal semangat, bakal antusias. Iya, bakal antusias gua. Ya, simple kan, seperti itu kan. Basketball itu bukan cuma soal action skill, taktik. Nih mainin di sininya. Udah. Mindset simple berarti ya. Iyalah. Orang kalau udah kena sininya, sama kena sininya, lu itu ada tembok di situ. Lu tabrak sampai jebol. Ngikutin dia udah. Yang penting lu kenain ininya dulu ya. Caranya banyak cara. Nggak cuma harus, Tommy, Agung udah pernah ngalamin di basket zaman dulu yang cuma dimaki-maki, goblok lu, bego lu. Itu. Kita udah pernah ngalamin kayak begitu. Nah, sekarang kan kayak Agung udah masuk ke pelatihan. Don't do that same mistake lah. Banyak cara untuk
untuk ngebenerin sesuatu tanpa harus emosi. Satu contoh lagi, ini waktu pengalaman saya lagi di Australia kemarin, timnas putri sama pelatih Australia. Oh, iya. 6 bulan persiapan, nggak pernah marah. Si pelatihnya? Cuman gini doang. Latihan jelek. Wah, saya kan, wah gimana nih latihan kayak begini. Dia cuma senyum aja. Girls, come here. Kumpul. Girls, saya udah pernah bilang kan, kalau untuk jadi elite team itu, kalian ini elite team, karena kalian tim nasional. Itu level latihan kita harus ada di level berapa? Harus ada di level 4 or 5, coach. Maksudnya level 1 tuh paling jelek lah. 1, 2, 3, 4. Oh, oke. Menurut kalian, 30 menit pertama ini, kita latihannya level berapa? Pas ada yang mau jawab, stop. Don't answer it. Your huddle sendiri, 20 orang, 1 menit balik lagi ke saya. Kalau emang bisa ditingkatin levelnya, ayo kita lanjut latihan. Kalau nggak bisa, ya udah kita pulang. Daripada kita buang-buang waktu dan energi. Saya buang-buang waktu dan energi kamu buang waktu dan energi saya. Oke? Deal? Oke. Huddle dulu 1 menit. Saya ngobrol sama coaching staff-nya, bla 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 bla. Pemainnya ngobrol bla 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 bla. Oke, coach. Gimana? So, ya kayaknya kita energinya nggak ada, coach. Ya level 2 lah, or level 1 malahan. Tapi kita janji bakal naikin levelnya lagi. Kayak gitu. Oh, oke. You promise, right? Ya. Berarti kalau pemainnya sendiri yang ngomong, otomatis gimana, Gung? Being accountable, kan? Ya, kayak gitu. Gua udah ngomong kayak gini, 20 orang udah ngomong, oke, ayo bisa kita naikin levelnya. Tanggung jawab sendiri dong. Yeah. Dulu kita bagaimana? Jelek lu, latihannya begini. Gak usah main lagi, lo pulang aja. Ya, tanpa diberi kesempatan untuk mengutarakan apa yang di pikiran kita, kan? Gitu. Betul. Dengan cara gua gokil ya kayak begini. Gua baru ngeliat itu, gua bilang, oh ngomongnya kayak begini ya. Karena itu kan ya, gua baru ngeliat karena gua nggak pernah ngeliat pengalaman seperti itu. Dan itu banyaklah hal-hal yang lu nggak harus marah-marah, lu nggak harus pakai emosi untuk menyelesaikan suatu masalah. Ternyata ajak mereka mikir. Ada masalah, oke. Coaching staff udah puyeng, nggak bisa nemuin solusinya. Tanya ke pemainnya. Mereka walaupun kadang mereka jeplak-jeplok, jawabannya ada di situ. Satu lagi nih pengalaman kita coaching staff, saya nunjukin masalah. Coach, ini kita kalau last second begini selalu turnover. Statistiknya dari bla 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 bla. Oke, menurut kamu kenapa terjadi turnovernya? A, B, C, wah semuanya kasih komen lah coaching staff-nya. Terus menurut kamu play apa yang gampang buat mereka? Wah, terus aturan flex, coach begini. Itu jawaban saya. Ada jawaban asistennya. Wah, aturan yang ini, yang pick and roll samping begini. Wah, itu kita debat hampir 1 jam. Sampai emosi-emosian, nggak bisa soalnya si A ini kurang, nggak bisa roll begini. Wah, pakai debat. Si coach tengah sengenges aja. Terus si coach Lorinya ngomong begini. Akhirnya kan saya kesel kan orang sengenges. Gue bilang, coach, why you laughing? Gue bilang kayak gitu kan. Mister, in a heated discussion like this, why are you laughing? Gue bilang, I like this kind of discussion, dia bilang gitu kan. Terus, ya udah ada jawabannya belum? Belum, soalnya aku dari tadi diem aja. Ya udah, kalau kalian belum nemuin jawabannya, mendingan besok kita tanya aja pemainnya, mereka nyaman yang mana? Kenapa nggak ngomong dari pertama? Gampang ya, nggak usah 1 jam tadi harusnya. Make sense kan gitu kan? Iya, benar. Kayak misalnya mana yang lebih nyaman ya? Iya, lebih enak kayak begitu. Tommy point guard. Lu harus main pick and roll samping. Waduh, dalam hati kepala Tommy, anjing, pick and roll samping.
gue harus ke kanan ke kiri nih. Gue kencangnya ke kiri doang. Kalau di kanan bisa bahaya nih gitu. Lu kalau misalkan 10 detik terakhir enaknya main di mana? Di kiri, Kak. Kenapa di kiri? Soalnya kiri saya kenceng. Ntar mau pakai action apa? Pakai pick and roll. Oh ya udah, main. Enak gitu nggak? Solusinya cepet nggak? Itu. Iya. Daripada kita yang, Tommy, lu pokoknya harus main middle pick and roll ke kanan yang ini. Wow, kayak aja pasti eksekusi. Kok nggak bisa ya? Berarti pemain yang nggak dapat disalahin juga ya? Iya. Si Tommy yang agungnya nggak bisa eksekusi. Hei, makanya latihan lu. Makanya roll up masuk. Itu ini enggak. Ya, kenyataan nggak kayak gitu? Benar. Iya, betul. Tapi jadi mungkin secara bottom line ini gue udah dapet nih coach, harus mau ngapain, jadi lebih tahu lagi, lebih siap lagi ngadepin situasi. Gue juga selalu bersyukur di daerah lain mungkin ada juga yang lebih worse daripada daerah gue sendiri, karena sekarang ini coach, sekali lagi nggak di mana-mana sih. Sebelumnya juga gue udah ngadepin yang tadi udah sempat cerita sama Tommy sama Reza perihal pemain lah segala macam, dan ya alhamdulillah sekarang dapat pencerahan lagi. Tapi emang gue jadi lebih tahu sih mau ngapain. Biarpun sempat ada pelatih senior juga cerita, udah gue kalau mau fair jalanin aja hak dan kewajibannya. Maksudnya terlepas ini itu kita tanggung jawab aja yang benar, dan itu jadi makin secara spiritual, secara mindset pemain juga lebih yakin sih coach gitu. Jadi emang itu sih match banget sama jalan pikiran gue yang tadi. Emang gue juga aplikasiin ke pemain seperti itu, karena udah penutupan pemain juga deadline segala macam udah nggak bisa diganggu gugat coach. Jadi emang gue harus manfaatin yang ada. Tadi ngelihat strength weakness-nya harus gimana, yakin aja. Terus kalau misalkan nih coach, gue di PON Banten nih, kan saingannya berat-berat nih. Kalau Banten bisa semifinal, gue CLS ya. Jawaban pertanyaan itu kan bukan gue yang jawab. Gue kacupin cuy di sini, bukan bos kayak gitu. Gue cuma teman ya di sini. Masuk sih. Gimana tuh? Gini loh. Kalau situasinya nggak seperti ini, maksudnya bukan ya lu tau lah kejadiannya di luar. Ya. Corona itu nyebabin banyak orang kehilangan tenaga kerja lah, seperti itu ya kan. Betul. Ya gua harus mikir juga dong kalau misalkan gua minta ke bos gua, gua mau ini, gua mau itu, gua mau ini. Come on, man. Apa yang gua lakuin sekarang nggak make sense. Timingnya nggak make sense. Timingnya doang. Kan PON-nya 2021 coach. Ya gua ngerti, tapi udah beres. Gua coba buat fasilitasi. Iya, coach. Ya. Tapi emang apa ya? Sebenarnya kalau masalah-masalah kayak begini, kayak kemarin Reza ini gue untuk ngebenerin basket Indonesia lah, kayak begitu ya kan. Saya tanya ke Reza balik, masalahnya apa sih basket Indonesia? Pemainnya apa pelatihnya? Kalau gue ngeliatnya gini. Apa pengurusnya? Kalau gue sih ngeliatnya basket Indonesia. Ya, ini aja. Pemainnya apa pelatihnya? Udah, jawabnya antara dua itu aja. Coachnya. Ya. Coachnya. Oke. Emang benar itu. Contohnya begini. Kalau Tommy nanam padi, padinya rusak, padinya panennya nggak bagus. Tommy yang disalahinnya yang mana? Padinya apa Tommy-nya yang nanam? Padinya. Oh, padinya? Enggak lah. Tommy yang ada. Oh, panennya nggak bagus. Kok ini begini ya gitu. Pasti orangnya lah. Petaninya dong. Iya. Petaninya. Caranya Pak Bukan karena petaninya salah ngelakuin
nanamnya, tapi petaninya perlu diapain? Di-educate more. Edukasi, ya. Iya, itu aja. Sama kayak ini. Pemainnya gitu-gitu aja. Tom dari dulu juga. Dari dulu sampai sekarang, model kayak Tommy, gue nggak pernah ngeliat lagi sekarang dia kayak mainnya model kayak Tommy gitu yang kayak gitu. Maksudnya dalam artian, oke, cepet iya, tapi make the right decision-nya jarang. Gue nggak pernah ngeliat lagi yang model kayak Tommy seperti itu. Yang cepet iya, eksekusinya jarang masuk, decision making-nya jelek banyak. Kayak gitu kan. Karena saya dulu kan ngelatih Tommy juga kan waktu di IM. Ini anak talent nih seperti itu. Itu. Yang perlu dibenerin ya sebelum kita masuk ke produknya, ya pembuat produknya tuh siapa. Ini mah nggak bakal ada habisnya ya Coach ya. Kita ngarepin organisasi yang paling atas untuk melakukan itu, ya come on man, lu tahu kan? Ya aku ngomong belak-belakan aja, udah. Ya nggak? So it means what? Lu harus apa? Belajar sendiri, udah. Belajar sendiri. Karena kalau lu ngarepin begini terus, nggak bakal ada yang kasih. Lu benerin petaninya, padinya, ya mungkin kita 5 tahun ke depan kalau semua benar-benar serius ngebenerin petaninya, padinya tahun depan udah ngalahin Thailand, kita bisa impor, udah kayak gitu. Kita udah bisa ekspor seperti itu. Berarti semua harus sejalan ya Coach ya. Semua tuh harus satu visi ya Coach ya. Jangan egonya besar ya. Gitu. Susah. Mendingan kayak gini. Jangan mikirnya skala gede dulu lah. Kecil aja dulu. Lu make perubahan di Banten. Gue coba bikin perubahan di Surabaya. Mungkin nanti ada yang coba bikin perubahan di mana. Tapi yang bikin perubahan itu tetap belajar supaya perubahannya tetap progres lah. Jangan cuma Agung PON Banten mungkin tak dapat emas. Udah habis ini tugas gue selesai. No, tugas lu nggak selesai. Malah karena lu dapat emas, tanggung jawab lu lebih gede buat apa? Supaya nanti yang di Banten ini progres terus. Gitu ya, ya nggak? Nah, banyak circumstances-nya, banyak masalahnya. Pasti. Dalam hidup juga pasti banyak masalahnya. Tapi goal lu apa? Tujuan lu apa? Masakah lu cuma nyerah gara-gara circumstances-nya doang? Ngangguk-ngangguk pasti sekarang nih, belum ngerasain masalahnya. Ya nggak? Nanti ketemu masalahnya, waduh, susah ya ternyata ya. Ya nggak? Kayak gitu pasti. Karena ini gue belajar dari Nick Saban. Ada yang tahu Nick Saban nggak? Nick Saban tuh pelatih legendaris football di Alabama. Wah, juara terus lah NCAA. Dia bilang begini, semuanya gampang. Kalau kita lagi meeting, terus meetingnya terjadi sebelum latihan pertama. Gitu, meeting tim ya. Meeting tim, ada Tommy, ada aku, ada Reza. Kita goalnya tahun ini juara 1. Wah, nanti ini circumstances-nya bakal ada dari media, dari orang tua, dari bla bla bla, dari teammate sendiri, dari kekalahan, dari ini kan cuma dalam gambaran doang kan. Tapi dalam circumstance-nya ini kita terus ketok palu, pakunya kita ketok terus, nggak peduli sama circumstances-nya. Oke, coach, semuanya baru ngangguk semangat ya nggak? Oke, latihan pertama capek, anjing capek coy. Latihan kedua capek, latihan ketiga capek, sebulan 2 bulan kalah, dar, mental turun, ini. Itu tugas saya sebagai pelatih. Come on, man. Tunjukin aja videonya. Ini lu ngangguk-ngangguk semua nih waktu gua ngomong kayak gini. Gua tagih sekarang komitmen lu. Oh iya ya, ayo semangat lagi. Itu kan sebagai manusia is
normal lu bakal turun ya, nggak bakal lah orang bakal tiap hari bangun semangat, tiap hari bangun tempat tidur semangat, nggak mungkin seperti itu. Tangannya aja ke atas sampai begini, semangat. Pasti kan lu butuh reminder kan. Iya. Ya. Itulah kebanyakan gua kalau ngomong basket mah bisa seharian. Oh, kita bikin YouTube seharian, Tar. Iya benar. Biar durasi kita panjang gitu tuh. Iya. Masuk muri, ntar masuk muri. Tapi coach, Coach Koko, apa kan tadi perihal yang tadi gue bilang opini orang nggak bisa diatur atau ditahan segala macam ya coach. Tapi terkait kayak tadi gue bilang, gue ngomong kayak gini bodo amat nih karena emang sempet ngerasain gitu kayak yang tadi skup besar secara pengurus deh. Kok begini gitu, gue ngerasa gue pengen benerin gitu, gue pengen jalan, tapi ada aja nih yang kayak gini kan. Tapi yang efek di luarnya itu berimbasnya ke tim dong, karena dia pengurus juga gitu. Nah, maksudnya gue tetap bisa jalan nih coach, bisa jalan, tapi namanya manusia ya coach ya, kadang aduh gue udah ngasih 110%, tapi kok haknya cuma 10 atau bukan masalah finansial atau apa ya coach, apa maksudnya kayak dari atensi, dari apa segala macam, kita mau udah gila-gilaan coach ya, lu tahu gue lah coach dari kuliah, maksudnya ya gue totalitas dalam bekerja juga maksimal. Nah itu coach kadang akhirnya kembali lagi ke pikiran kayak gini. Gue juga guru nih coach, kadang atasan atau kepsek atau yayasan, ya guru amanah ya, padahal tanggung jawabnya besar. Oke, tapi terus aja diolok-olok kayak gitu. Tapi antara hak dan kewajiban tuh suka ketimpang lah kayak gitu. Nah akhirnya gue kembali lagi, oke lah gue kerja emang amanah buat Tuhan. Tapi kan di sisi lain ada semacam kebutuhan apa ya, hati yang mungkin harus diisi, kayak bukan sekali lagi bukan secara finansial atau support minimal dalam ya itulah coach yang kadang kurang gitu. Jadi gue tuh kayak oke yuk guys, kayak ketim tuh jalan sendiri gitu, kayak ya udah sendiri aja kayak cuek, yang lain tuh cuek gitu. Giliran udah kemarin lolos nih coach, menang, foto, siapa nih, gue sampai nggak tahu ikut foto bareng, wah itu coach. Jadi gue masih jalanin loh coach gitu, dan as a teacher juga, as a teacher sama as a coach, apalagi bahkan kemarin gue sempat ada lihat postingan kayak ini kan lagi corona nih, iuran kok nggak turun gitu, itu jadi rame coach. Ada statement kayak nggak tahu aja kan yayasannya pengen ganti mobil kayak gitu kan, terus kayak misalkan paling nanti kayak semacam guru-gurunya tuh diomongin, iya kan tanggung jawab nih kan besar di akhirat lah apa segala macam. Come on man, kita nggak butuh hal kayak gitu, kita tahu gitu, kita mau ngapain kita tahu, kita tuh kayak di-treat tenaga pendidik tuh kayak pengajar atau apa ya, kayak kurang di-appreciate lah, kurang lebih kayak gitu coach. Gitu. Ini mungkin fase gue sekarang ya coach, mungkin coach Koko udah melewati fase ini, makanya mungkin ada tips juga coach buat ngadepin kayak gitu. Sebetulnya bener tuh coach, saya setuju, bodo amat lah, tapi kan sometimes kita nggak bisa bodo amat coach gitu, sometimes sih coach gitu. Ya itu gimana coach? Bentar dulu ya, kan nih ke gue kalau ngerokok nggak boleh di depan kan, makanya gue pinggir dulu. Soalnya berat coy, Webinar ini jadinya, webinar. Webinar lu parah lu. Jadi gini Gung, pasti bakal ada kayak begitu. Maksudnya lu butuh kayak comfort, kayak butuh bantal, bukan bantal lah sih, kayak butuh kayak penyenang lah dalam situasi seperti ini ya kan? Ya nggak? Penyejuk hati. Nah itu boleh susah sih kalau kayak gitu. Dalam artian begini, tiap orang kan karakternya beda-beda, ya nggak? Ya. Gue dalam situasi kayak kalau saya dalam situasi Agung, kalian semua udah tahu comfort zone saya kemana. Gue bikin musik, udah kayak gitu. Itu semua masalah yang lu pikirin tadi itu hilang besokannya, udah. Nggak bakal ada lagi ke pemikiran gue kayak begitu. Gue bikin musik, gue bikin lagu, beres. Nah, itu mungkin yang bisa gue saranin ke lo. Just find your joy aja dalam senang lu apaan. Lu masuk dalam zone itu, ya mungkin seharian, kalau butuh lu seharian dalam zona itu, lu nggak usah mikirin yang kayak begitu-begituan. Gue pengen fokus dalam ini.
Karena kenapa? Itu kan cuma di sini aja, Gung, kan? Ya nggak? Di mindset kamu aja, kan? Ya nggak? Ya pasti kenyataannya di luar, iya terjadi. Tapi lu nggak bisa kontrol itu. Tapi masuk ke dalam mindset lu dan mempengaruhi behavior lu, cara berpikir lu, seperti itu. Jadi insecure. Lu harus apa? Iya, lu cari convert, cari kesenangan lu dulu. Oke, lu seneng fitness, seneng nembak-nembak, udah lakuin itu. Biarin apa? Relax. Biar lu bisa nafasnya yang tadinya. Ini gue tahu dari siapa tuh bodybuilder. Aderai. Jadi orang tuh kadang-kadang kalau lagi tense, nafasnya begini. Gitu biasanya. Maksudnya walaupun nggak begitu, kamu lagi kesel lah, lagi bangsat nih orang kok kayak begini. Nafas lu pasti bagaimana? Gitu kan? Makanya orang butuh ngerokok waktu itu. Kenapa? Enggak serius, ini apa maksudnya? Scientific. Si Aderai. Kenapa? Karena kalau merokok, lu narik nafasnya begini. Dan walaupun tanpa ngerokok, lu narik nafasnya begitu, coba. Yeah. Bakal apa? Tenang ini ya. Itu, ya enggak? Yeah. Makanya, kalau lu punya masalah, lu punya ini, lu cari sesuatu yang lu bisa narik nafas. Ini enak banget nih ya, main game. Ini ngegambar mungkin. Apa? Itu kan yang ngebuat nafas lu nggak gitu toh. Yeah. Itu yang ngebuat nafas lu. Dengan kayak gitu, cara berpikir kamu lebih jernih lagi. Cara sudut pandang kamu bakal lebih, yang tadinya segini, bakal lebih kebuka lagi. Karena lu nggak bakal bisa ngerubah apa yang di luar itu dulu. Cara orang nge-view lu dengan situasi lu sekarang nggak bakal bisa dirubah. Apapun yang lu lakuin, Jokowi aja itu jadi presiden, ngelakuin yang benar buat rakyat, masih ini masih udah gitu aja. Maksudnya udah berapa banyak benar yang dia lakuin sih? Ya enggak? Ya benar. Itu makanya even though you doing right, those critic is gonna be still there. That's why lu nggak bakal bisa rubah itu. Apa yang bisa lu lakuin? Cari zona yang bikin nafas lu. Main sama anak lu. Ya ngapain? Lu nggak bakal bisa lawan itu. Udah, yang penting elunya aja. Biar lu nggak ikut gila kayak mereka. Udah, itu aja. Karena kalau lu mindsetnya bener, nanti bagus buat tim lu, bagus buat anak lu, bagus buat istri lu. Kalau mindset lu tadi kayak begitu, kasihan anak lu. Karena kenapa? Toleransi lu buat dia nanti, buat anak lu tadi jadi kecil. Iya, betul. Karena fokusnya itu ya. Iya, betul. Asal jangan konsumsi dumolit ya, Gung ya. Kalau gue sih nambahin aja, Gung. Gue pernah ngalamin yang coach, lo alamin juga coach juga bilang tuh bener banget ya coach ya, Coach Koko. Kalau gue sih selalu berpikiran simpel. Orang ngomongin gue, apapun itu, apalagi yang buruk ya, kalau gue selalu beranggapan apa? Lo ngomongin gue, berarti gue lebih unggul dari lo. Lo iri sama gue, berarti gue di atas lo. So, I'm better than you. So, ngapain gue pikirin? Gue nonton, gue main video game, gue do something, whatever. Semakin banyak orang ngomongin, berarti gue ada di atasnya mereka. Kalau gue lo ya, gue ada di levelnya. Kenapa lo diomongin nih, gue nggak disukain atau apa ya di posisi lo sekarang? Karena orang yang lo bilang tadi nggak suka dengan keberadaan lo saat ini. Mungkin ada yang terusik, ya, ada yang terusik dari segi yang lo bilang kursi panas, betul nggak? Gue juga nggak suka sama Agung, gue bajunya sama hari ini. Bener. Iya, hitam-hitam biru-biru lagi. Dan udah kayak couple aja nih berempat.
ngalamin juga posisi yang dimana kebetulan gue juga pernah punya pelatih yang gue banget berutang budi. Ada dua orang pelatih ini, yang satu mantan pemain, yang satu cuma pelatih ya, tim kecil lah ya, tapi dia ngerubah hidup gue semuanya. Dan gue pegangan gue mereka berdua, yang satu dan almarhum Amran Andi Sinta, dia ngerubah gue semua. Tuh. Dia ngelatih gue di kuliah, Amran almarhum, dia yang membuat gue jadi seperti ini saat ini. Saat teman-teman gue nggak ngasih gue kepercayaan di tim, tapi dia yang bisa ngasih gue kepercayaan, gitu loh. Semua orang ngomong enggak untuk gue ngelatih ya, untuk gue bisa ngelatih, tapi dia yang ngasih gue kepercayaan, lo harus ada di sisi gue ngelatih. Itu yang ngebuat gue jadi belief, seperti yang Coach Koko bilang, gue alami lah semua itu. Walaupun beda versi ya, kalau Coach Koko kan experience di kepelatihannya udah APL dan sekarang juga Thailand League, Super League, udah berbeda gitu. Tapi menurut gue, kalau gue diomongin, gue cuma bisa ketawa. Berarti gue ada di atas lo. Bukan dalam artian sombong ya, tapi ini membuat gue bahwa, oh lu iri sama gue. Kalau lu iri sama gue harus upgrade diri gue terus, biar gue gak kesusul. Itu aja kalau gue sih. Coach Koko, ini gue dengar dari Dana, tahu Dana kan yang temen gue yang orang media bekasi CLS. Coach Koko itu kan punya pengalaman hidup menurut gue inspirasi. Inspirasi banget. Sampai dapat beasiswa di Mercu Buana, segala macam ya, untuk kuliah. Sampai sempat jadi, jadi tukang buah ya Coach ya. Jadi hanya untuk, tapi sekarang nih posisi Coach Koko sendiri posisinya udah ada di atas. Pernah nggak Coach kebayang atau kepikir ya Coach Koko bahwa apa yang selama ini Coach Koko udah lakukan dan udah Coach Koko dapat, itu pengen banget Coach Koko lampiasin ke orang lain, dalam artian membantu orang lain. Dalam artian amal lah ya, amal kita gitu. Pernah nggak untuk melakukan hal seperti itu? Itu udah saya, maksudnya kayak itu ada dalam lagu saya bilang terlalu banyak gue menerima, saatnya gue memberi. Jadi ini apa sih, punggung tangan ya? Ya. Telapak tangan ya? Gitu. Udah saatnya gue tunjukin punggung tangan gue daripada telapak tangan gue. Kalau telapak tangan gini apa? Ya, minta. Nah, gue tunjukin punggung tangan gue lah supaya. Makanya entah itu di mana-mana lah kayak gitu. Kalau terutama basket lah. Tapi gini, kalau saya tipikalnya, gue nggak bakal yang, Gung, lu pengen apa? Tommy, pengen tahu apa? Enggak, lu tanya ke gue. Kita ngomong 24 jam masalah basket, apa yang pengen lu tahu tentang basket, yang gue tahu bakal gue kasih. Udah, gue nggak bakal ada umpet-umpetin apa, nggak bakal gue. Kebanyakan kan seperti itu di sini. Iya, betul. Karena mereka nganggap source ilmu itu sedikit. Come on, man. You got this. The whole world is on your fingertips. Udah sekarang. Apa yang gue omongin di dalam sini, udah banyak yang ngomong gitu loh. Tinggal lu. Nah, pertanyaannya, apakah lu punya passion enough untuk cari keywordnya buat cari? Apa ya? Gue punya masalah ini dalam ngebangun tim gue. Masalah gue, karakter tim gue kayak begini. Lu cari di Google, masa iya lu? Tim saya bermasalah dalam karakter ini gini. Nah itu kan maksudnya PR dulu di situ kan. Search keywordnya itu supaya artikel yang cocok untuk cari solusi lu ada, ya enggak? Ya. Sering kayak contohnya masalah teknologi lah. Teknologi dalam basket kita ngomongnya ya. Ya. Kayak saya sering update di IG story saya mainan baru. Kadang-kadang ada yang main, apaan tuh coach? Gini. Kagak bakal saya jawab gitu. Karena kenapa? Men, lu kagak tahu gua proses nyari ini softwarenya bagaimana. Oke. Kalau di luar sih, itu software semua basket tahu.
gitu loh. Itu gue tahu tuh. Gue tahu yang dimaksud, gue tahu. Kayak gitu banyak yang seperti itu. Kayak gue punya banyak video-video ini, terus gue kasih satu coach dapat dari mana? Ya carilah di internet, gratis. Ya gratis. Kayak gitu. Yang berbayar ada, yang gratis ada. Lu tinggal mau pilihnya yang mana. Itu loh. Itu cara saya untuk ngebagi buat kayak tadi pertanyaannya Reza. Untuk ngebagi ke orang tuh kayak begitulah ininya. Ya hal-hal yang lain sih yang nggak perlu diomongin lah. Kita ngomongin basket aja, udah itu aja. Kayak misalkan banyak kelas di Surabaya juga, kalau saya lagi ngomong gitu di dalam gor, saya habis latihan, ada pelatih, Kak boleh nanya-nanya nggak? Oh silakan. Bisa ngomong, saya selesai latihan mungkin jam 2 sore, bisa sampai jam 10 malam. Udah kayak gitu. Kayak lembur. Lu ngantuk apa kagak? Gue bilang kayak begitu. Kalau lu ngomongin basket sama gua, lu nggak bakal kuat. Udah kayak gitu aja. Contohnya ini lucu ya. Ismail, tahu kan? Ismail, ya. Asisten pelatihnya Oh, IM. iya. Dulu dia pemain gua di IM. Terus akhirnya kerja bareng gua di Hang Tua sebagai pelatih. Putaran. Gua lagi ngerjain gini. Terus ngobrol sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau udah ngobrol itu bisa sampai jam 4 pagi. Kan latihan IBL kan pagi kan, sekitar jam 7, jam 8 kayak gitu. Kok gue tidur dulu, gila lu kuat banget kalau ngomong kayak gini. Oh ya udah, gila ya. Gue dibilang kuat begadang kali kok, tapi kalau udah ngobrol kayak gini emang lu, maksudnya kuat gue kalau ngomong tuh ininya. Ya mungkin nggak tahu ya karena ya pengalaman saya lumayan banyak, mungkin pemikiran saya aneh kayak gitu. Kadang-kadang gue juga punya pemikiran yang ayo lu bisa bantu gue nggak cari solusinya. Misalkan gue ngomong sama Agung, begini, dan gue nggak bakal punya, Gung, gue punya masalah kayak begini. Gue nggak bakal malu buat kayak gitu. Walaupun mungkin Agung masalah kayak begini doang, masa nggak tahu solusinya sih, kok bakal tanya, gue bodo amat seperti itu. Ya karena kenapa? Ya gue kagak tahu. Masa dia malu mau nanya kayak begitu ya kan? Dan gue kagak tahu 1 tambah 1, walaupun itu basic mathematics, tapi 1 tambah 1 gimana ngitungnya ya? Oh begini. Oh ya udah makasih, bodo amat dia mau goblok banget. Itu kan pelatih ini apa yang kemarin latih CLS ABL begini. Bodo amat. Kalau gue kagak tahu ya gue tanya udah. Nah, jadi pikirnya kayak begitu. Karena ya mungkin pengalaman saya ya waktu zaman jahiliyah kayak begitu yang ngebentuk saya. Gue mah peduli amat untuk ngejilat orang. Gue nggak bakal ngelakuin itu. Karena gue nggak ngelakuin itu aja. Ya emang susah sih jalannya. Tapi gue sampai juga akhirnya. Proses. Tom, gue satu lagi kalau dari gue ya. Ini nggak afdol. Coach Koko itu terkenal dengan hip hop R&B-nya nih. Ya. Nah, dia udah kuat banget, kental banget dengan hip hop dan R&B. Kayaknya nggak seru kalau sekarang nggak nyanyiin salah satu lagunya dia yang kita ada dia nih. Kayaknya nggak seru, nggak afdol nih. Kan banyak yang denger nih. Siapa tahu dari sini kita posting ada recording masuk. Yang create-nya dari Coach Koko sendiri aja, nggak apa-apa. Lagu ciptaan sendiri. Gimana? Kayaknya kita ngarepin Coach Koko nyanyi nih, lagu ciptaan Coach Koko. Nggak usah panjang-panjang, Coach. Refnya aja kalau. Ini baru sih ya. Jadi baru dalam artian ini baru jadi satu verse. Tadi dulu. Oke. Ini gue kayak kapelain aja ya. Boleh. Oke, nih. Gue rata-rata kalau bikin lagu kayak puisi sih, jadinya gimana ya?
Ini jadi gini. Dengerin nih. Ini Oke, siap. Rata-rata gua kalau bikin lagu tuh ya pengalaman gua aja kayak gitu. Jadi kumpulan abu kembali bangkit layaknya Phoenix, kosong secarik papirus, tulis ketik hieroglif, bangun lagi piramid. Sedikit demi sedikit, 1-2 titik berpacu dengan detik, jalan ini tidak cantik, tapi takkan pernah kuedit. Mastery teknik, dasar itu good habit. Tubuhku kecil dan mimpiku gigantik. Dari Deso, Udik, Kubangan Paris, sampaikan ku lewati ambang langit. Elon Musk, SpaceX, pesawat ulang-alik, ku selami kau punya limit. Memori penuh debu, setapak masa lalu, prasasti batu, bak pembuka narasi pendahulu sebelum ku raih semua angka 1. Musafir pengembara padang Sahara, hanya paham kata mencoba. Kubungkus dunia dalam kado berpisah, tertanda 1-3 yang dulu pernah kau anggap tidak ada. Ini first time nih Coach Koko nyanyi nih. Coach, kucaci berkecepatan tinggi apa, Coach? Penyanyi-penyanyi itu ini dulu tim UMB. Kayak gitu. Oh, tuh ada maknanya ternyata tuh. Jadi dibikin musik, tim percobaan dibikin nggak ada yang tinggi soalnya. Nggak ada yang tinggi, paling Agung termasuk tinggi ini. Nah, bentar. Nah, kan dia berdua ini, Coach Koko sama Gus Agung nih mercubuana. Masih inget nggak semua tim mercubuana? Coba disebutin. Masih inget nggak? Oh, masih, Bu. Masih inget. Iya, boleh. Iya, siapa aja? Agung, Hendy, terus Oka, habis itu Barka. Oka tuh Barka. Oh, sama dong, Oka Barka. Iya, maksudnya ketiga tuh kan, Agung, Hendy, terus konslet, siapa konslet? Doni, siapa? Bukan konslet, kutu. Oh, Dedi Kutu. Doni, Jeffrey, Adit Tangerang ya. Terus habis itu Bowo, lu nggak sebutin Bowo. Habis itu Bakar. Jadi wasit sekarang tuh, sukses tuh. Ya, Jembe. Baswan. Habis itu Urkon, habis itu tuh yang jadi model tuh siapa? Jamil. Jamil. Itu. Ibnu Jamil ya. Ibnu Jamil. Terus pelatihnya siapa pelatihnya? Bang Rusbin pernah. Bang Rusbin. Ada Bella. Adi Bella. Terus sama satu lagi siapa? Yang begini, dulu pelatih UPN. Pak Pandi. Iya, Pak Pandi pernah. Pak Pandi tuh yang ngeseleksi saya masuk UMB. Oh. Kalau Yakobus, saya belum masuk UMB. Ya, Yakobus. Yakobus tuh juga tuh. Ya, Yakobus. Kok apalan Tommy sebenarnya yang bercubuana? Sebenarnya yang bercubuana gua apa berdua sini. Nah, nih Coach, punya memori kenangan yang enggak terlupakan nggak? Misalnya dari Agung ke Coach Koko, dari Coach Koko ke Agung, coba. Yang dari Coach Koko pernah ingat. Iya, yang paling memorable banget dari Agung. Dan Agung juga yang paling memorable banget dari Coach Koko apa tuh? Gue dulu, Coach. Ngomongnya aja apa kalau sama cewek. Kalau sama cowok mah belakang sampai aja. Wah, hancur. Jago speak lah, Agung, udah gitu aja. Oh. Bini gue nggak ada nih. Ya kan itu masa lalu lah, yang nggak bakal bisa dirubah kan ya. Kenapa ada bininya emang? Nggak bisa dirubah dan sekarang tahu akhirnya. Tahu. Bininya dia kan emang pacarnya dia dari kampus. Oh. Korban speaknya Agung ya? Pas pacaran sama bininya sekarang saya udah tahu gitu loh. Maksudnya saya masih ada di kampus. Korban speaknya Agung ya? Korban speak tuh ya? Jago speak Cuma ya berarti ya? tahu kan siapa yang di-speakin
ngabisin waktu menuju ke yang sekarang bininya itu kan banyak pasti kan. Cuman ya itu saya ngeliatnya emang kalau ngomong sama cewek ya intonasinya langsung 180 langsung ke minus 180. Oke kayak gitu. Kena nih aku. Mungkin itu kali. Nah, kalau dari Coach Agung ke Coach Koko gimana? Jadi sempat ketemu foto yang lama tuh yang gue posting di Instagram kan, terus jadi waktu itu gue masih langganan Indopost, bokap gue bilang ini kamu gitu, pas wah langsung tuh gue simpen kan, gue langsung ingat yang diwawancarain tuh Edot karena dia kapten kan, Edot, iya, terus Edot, emang gue salut banget sama Edot, dia jago banget deh pokoknya. Nah waktu itu yang megang Coach Koko kan, nah terus gue sempet ya itulah mungkin zaman-zaman masih muda lah ya, kayak anjir kok yang diwawancarain Edot, gue yang paling banyak poinnya gitu lah pokoknya. Tapi emang gue kerasa pas lagi dilatih Coach Koko, dia emang udah nge-treat pemain ya tadi gue bilang Tom, kayak Tom lu kuatnya di mana, lu suka di mana. Waktu itu kita tuh kayak dikasih kebebasan dalam bermain tapi masih jalur yang benar, track-nya gitu loh, dan setiap dia langsung ngasih tahu broken play-nya, kayak ini kalau gagal udah ya improve-nya begini. Jadi udah improve gitu. Nah, gue ngerasain pas lawan ya itu yang game lawan UNJ, kalau UNJ itu gue poin banyak, itu gue langsung ya gue harus berterima kasih sama pelatih yang udah ngasih kepercayaan gue bisa dapat rekor seperti ini gitu. Dan ini kan sistemnya kan memori gitu kan, dan ini bakal bisa gue ceritain ke anak-anak gue, ke murid gue, yang motivasi lah intinya kayak gitu. Dan semenjak itu gue ngeliat emang pada saat gue masuk mercu itu kompetitif banget Tom. Angkatan kita kan seru Tom ya, maksudnya respectnya gede gitu, biarpun kita ngotot di lapangan tapi respectnya gede. Dan itu gue dapet di Mercu Buana, kakak kelas gue, senior gue tuh seru banget, dan seniornya tuh ngerangkul gitu loh Tom. Jadi kayak Coach Koko terus Edot saingan tapi ya di lapangan ngerangkul, makanya kita solid banget. Dan itu first impression gue karena waktu itu Coach Koko banyak posisi. Coach Koko waktu itu main point guard tapi hampir 3 ya Coach ya, 3 apa 4 orang gitu Coach ya, itu banyak banget. Akhirnya tiba-tiba Coach Koko memutuskan untuk jadi head coach. Awalnya tuh gue pas masuk Mercu Buana tuh zamannya Ruspin cuma sebentar, Coach Ruspin sebentar banget, lalu Coach Ade Bella tapi kayak jarang datang atau gimana gue nggak tahu ya. Nah Coach Koko kan karena senior sering di situ, dari situ tempat tinggalnya deket banget sama kampus, gue inget banget tuh, deket daerah pojok Coach ya. Akhirnya iya, naik motor. tempat tinggalnya dekat kampus apa tempat tinggalnya di kampus nih? Aku pernah naik motor bareng Coach Koko waktu itu. Nah terus ya udah akhirnya ya kan intensitas bertemu kan semakin baik. Akhirnya ya Coach Koko memutuskan jadi pelatih, ya gue lebih semangat sih gitu. Dan akhirnya ya sempat patah, ya stop juga, dan emang umur gue udah nggak bisa main. Ya udah semenjak itu sih. Dan terakhir ketemu lagi di The Breeze yang gue bilang tadi, Popda sparring sama CLS. Terus apa ya, sebentar tapi impact-nya jauh. Gue itu 2016 ya Coach ya, udah lama banget ya Coach. 2015. Ya, 15 ke 16 kan Popda kan waktu itu bulan-bulan persiapan mau playoff yang juara kan IBL. Nah itu dia. Itu sampai pemain gue aja nggak percaya Tom, ini sparring sama CLS Coach gitu kan. CLS, IBL Coach, ABL gitu-gitu lah pokoknya. Iya beneran gitu kan. Akhirnya anak-anak gue udah seneng banget. Gue ngeliat senyum anak-anak tuh udah kayak gue berkaca gitu Tom, kayak gue dia ya pelatih gue itu gitu. Jadi impact-nya besar sekali. Akhirnya gue omong sebentar, Coach ada waktu nggak sih? Itu pun gue izin loh, biarpun dia senior gue udah kayak deketin dia, lu boleh tanya nih orang gitu. Coach, sorry Coach, ada waktu nggak? Gue kayak gitu, saking respect-nya gitu. Padahal dia senior, gue bisa aja bercanda-bercanda. Oh ya, gue nggak gitu, karena gue menghargai orang banget gitu loh. Gue tahu Coach Koko dari bener-bener kuliah, dia sempat curhat juga kehidupan dan lagu-lagu dia, sampai dia posting pernah tuh waktu itu Coach ke San Francisco, pokoknya ke luar negeri lah pokoknya. Tapi caption-nya, ya bener nih Coach ya, tapi caption-nya dia itu perjalanan hidup Tom. Jadi gue pikir, wah ini gila nih orang ini bener-bener. Ya itu bener, tanpa menjilat segala macamnya, hasilnya ada gitu. Dan yang statement perihal kepelatihan, itu sampai sekarang gue pakai. Jadi analisis SWOT aja udah. Dan sekarang banyak materi yang latih begitu, tapi tujuannya nggak tahu. Ya itulah sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang ketemu, dapat lagi nih gue. Jadi
gue lebih prepare lagi Tom buat ke depan gitu. Even di PON atau nanti ada apapun itu, gue bakal lebih siap ngadepin apapun ke depan di basket, gue siap. Karena emang bener, apa yang dikatakan, dan dia udah pernah ngalamin, ya bener, gitu aja sih. Thank you banget, Coach Koko. Berarti siap ya, jadi asisten di CLS ya? Aminin aja dulu. Amin. Ya. Syaratnya satu, Coach Agung, syaratnya satu. Siap begadang. Waduh, itu dia tuh. Kenapa? Tapi emang dari kampus kuat dia begadang dari zaman siap bergadang. Iya, kuat dia begadang ya marah emang. Hari kita sih Tom. Oh begitu jadi ya. Jadi lu gimana Tom? Ada lagi yang mau diinin? Kalau gue sih terakhir sih ada satu pertanyaan Coach. Selama Coach jadi pelatih ya, aku nggak bicara pemain tapi jadi pelatih. Pengalaman dari coach mana yang paling banget berkesan dan didapat sama Coach Koko? Kan udah ngalamin banyak coach ya yang dihadapi dari Hang Tua, waktu itu di IM juga, segala macam, dari asisten segala macam, sampai detik ini coach mana yang paling berpengaruh ya dalam hidup coach? Untuk berpengaruh sih maksudnya dalam gaya style cara saya nge-build tim ya. Itu waktu di PJ, Coach Net, tahun 2012. Ya, Coach Net. Ya mungkin itu pengalaman pertama saya kerja sama pelatih luar negeri. Terus how dia bikin build timnya itu benar-benar simple. Tapi IQ-nya harus tinggi pemainnya. Karena ya sesuatu yang simple itu memerlukan ya pasti belakang, maksudnya fundamentalnya tuh harus bagus lah seperti itu. Karena kan saya percaya simplicity is the highest form of sophistication lah. Betul. Jadi sesuatu yang simple itu level paling tinggi sebuah kerumitan. Dia nge-build timnya simple. Gue masih ingat dia ngomong begini, Koko, you follow me. I'm gonna teach you something later that you can use. If you have a very bad team, dalam artian ya SDM-nya kurang bagus, you still can compete with the highest level team. Oh, oke, Coach. Itu early sebelum dia mulai apa-apa ya. Pas saya lihat, nih, memang benar. Dan saya coba, gimana sih? Gue udah pernah ngelihat Mona Lisa. Anjing ini lukisannya cantik, bagus. Saya coba terangin ke Tommy cuma lewat kata-kata, nggak bakal dipercaya. Karena Tommy nggak pernah ngelihat itu. Ya paling cuma oh iya ya. Ya saya coba ajarin. Nah, saya coba omongin ke orang lain, nggak ada yang percaya. Sampai akhirnya waktu di Hang Tua, saya dapat kesempatan, saya coba dong, karena kan saya dari Pelita Jaya ke Hang Tua, saya coba bikin itu. Ya percaya nggak percaya, dalam waktu cuma 2 bulan, pada waktu scrimmage, gue bisa kalahin Aspak, gue bisa kalahin SM, dan dalam scrimmage ini ya, but on that time bener-bener yang gue bisa kalahin Aspaknya dominate gitu, 15 angka, 20 angka. Dan itu ada B-boy, ada siapa gitu. Dan ya. Iya, lawan SM juga gue bisa menang. Ya itu, maksudnya akhirnya orang yang pengen gue, nih kayak begini caranya yang paling simple. Kalau lo mau nge-build a team. Yang tadinya masih 50%, akhirnya pasti ngeliat gitu. Iya ya, kok ya, gampang banget kok ya. Iya. Basketball is simple, tinggal gimana simplicity itu pemain lu masukin ke otak pemain lu. Berarti kan psychology, cara ngomongnya. Kemarin gue baru ngedengar sama pelatih nasionalnya cewek Kanada, dia ngomong begini, be more than rather do more. Sebagai pelatih, be more with your player, compare, do more with your player.
Dalam artian, lu habisin waktu bareng-bareng sama pemain lu supaya lu tahu karakternya. Jangan cuma habisin waktu latihan. Mendingan, oke, gue punya pemain kayak Tommy, gue pengen tahu karakternya bagaimana. Gue pengen tahu apa yang tombol mana yang bisa gue pencet di dia yang bisa dia bikin main game gila-gilaan. Kalau lu nggak spend time with Tommy, lu nggak bakal tahu itu kan? Yeah. Gue nggak spend time sama Agung as a player, gue nggak bakal tahu itu kan? Gue nggak spend time sama Reza as a person, gue nggak bakal tahu nih karakternya orang kayak bagaimana. Tapi di sini kebanyakan Tommy tahu lah, Agung juga tahu. Jangan dekat-dekat sama pemain, nanti ngelunjak. Betul banget. Itu Gua dari dulu salah satu pelatih yang paling digituin. Dari dulu, dari gua pertama kali, ngapain sih deket-deket sama pemain? Nanti pemainnya nggak ngelunjak, nggak respect sama kamu. Gua bilang, itu nggak make sense. Word itu di dalam otak gua. Why? Gua tanya kan, why? Ya ntar ngelunjak aja karena dia deket sama kamu. Hah? Gini loh. Gue mikirnya gini. Coach sama bapaknya deket nggak? Ya deket. Lu ngelunjak sama bapak lu. Ya kagak. Nah itu bisa nggak ngelunjak. Kan beda bapak sama ini. Ya sama aja lah gue bilang ininya. Misalkan kayak gitu kan. Ya karena di Amerika aja, as a player, gini sama pelatihnya. Nggak ada dari, ya kita mau bagaimana biarnya juga itu bola basket yang nyiptain orang Amerika kan. Bukan orang kita kan. Makanya jangan orang Indonesia sok kejeniusan gitu. Wah, gue ciptain suatu konsep bermain yang begini. Biji lo. Iya dong. Benar. Benar, setuju gue, setuju. Konsep lu mungkin nih di Amerika udah 20 tahun ke belakang kali. Misalkan begitu. Udah pernah dipakai. Mau act like a genius yang create a brand new concept about basketball. Bullshit, man. Kayak gitu. Mendingan, di sana bagus. Ya udah kita copy paste aja udah. Nggak usah mikir-mikir yang wah begini. Indonesia tuh mainnya harus begini, begitu, begini. Elah, kecapean lo. Baik. Nanti kita develop aja ya coach ya. Iya, mendingan you do something with that small frame, make change. Udah gitu aja. Jangan cuma wah kalau konsep gua nggak dijalanin, gua nggak bisa jalan nih coy. Tapi gila kali lu, siapa lu? James Naismith. Ya, gue orangnya kayak gini kalau udah emosi. Kadang-kadang kayak, come on man, you try to make something new in basketball. Dari mana lu tahu itu tuh baru dalam bola basket? Ya banyaklah orang berpikiran seperti itu di sini kan. Di sono udah yang jago-jago yang mikir udah. Lu tinggal, ya anjing bagus nih, colongan. Udah tinggal gitu doang. Ya kan toh? Iya enggak? Tinggal nyolong doang sana, tinggal nyolong. Amin. Yang ini cocok nih. Yang ini nggak bisa nih. Yang ini cocok nih. Yang ini nggak bisa nih. Kayak gitu aja udah ya enggak? Iya. Karena semuanya universal sama. Nah, apa? Sometimes gue nggak habis pikir ada yang ngerasa jenius mikirin suatu konsep bermain yang begini. Ya ampun Tuhan. Ngapain sih lu kayak begitu? Udah itu mikirnya doang lagi. Eksekusinya kagak ada. Konsepnya konsepnya sampai 1000 halaman. Coba kita eksekusi ini begini. Waduh, gue nggak punya waktu buat eksekusinya. Waktu gue udah habis mikir buat konsepnya. Lah, gimana lu? Ya. Nah, Riza, di
di sini nih si Agung juga yang gue tahu dia punya klub basket sosial nih yang dia buat. Apa tuh namanya? Kardinal kalau nggak salah. Bener nggak, Gung? Betul. Nah, coba tuh bisa diceritakan sedikit, Gung. Gimana tuh terbentuknya? Klub basket sosial loh. Bagus nih. Iya. Palingan tadi gue ngerembet ke Coach Koko sih yang apa yang udah Coach Koko dapat, terus dia pengen lebih banyak memberi, ya kan? Kalau flashback dari awal, ketika gue dapat di Junior NBA Scholarship gitu, beasiswa, sama Coki itu, Coach Koko, Indra Coki. Jadi di last minute istri gue ngelihat DP, waktu itu masih pakai BB BlackBerry, ngelihat DP temennya, ayo siapa aja kirim esai suka dukanya melatih atau segala macem lah, tapi harus masukin nilai-nilai kayak nilai-nilai kehidupan di dalam basket, tapi nggak dikasih tahu sama junior NBA kalau itu star point. Star itu sportsmanship, teamwork, attitude, sama respect. Itu nggak dimasukin, nggak dikasih tahu. Akhirnya gue bikin essay itu pakai bahasa Inggris. Itu last minute, Tom. Itu udah mau close malamnya, gue siang gue ketik di sekolah. Waktu itu gue langsung dikabarin. Akhirnya gue dapet masuk 10 besar, tapi harus tes dulu. Akhirnya dapatlah 5, dan thanks God gue dapet ke Cina lagi. Dan nggak berhenti dari situ, gue dapet DBL Camp 2015 ke Surabaya. Sempat ada wartawan wawancarain, gimana Coach? Karena gue antusias pada saat pelajaran wasit FIBA Rules, karena impact-nya kan ke pelatih juga kan, harus nyampein ke pemain juga gitu. Gue antusias nanya segala macam, diwawancarain gitu kan. Gimana Coach tentang DBL Camp, bla bla. Intinya ada pertanyaan mengerucut ke pengen nggak ke Amerika? Ya pusat ke Amerika, ya negara penemu basket, siapa yang nggak mau gitu kan. Tapi ya kita usaha aja di sini gitu. Gue sekali-kalinya Coach Koko tidak terlalu berharap, jalanin aja, bukan berarti baru dapat junior NBA beberapa bulan yang lalu terus gue kepanggil DBL Camp itu terkesannya gitu, enggak. Tapi memang gue nggak mau maruk juga dan nggak mau munafik lah. Ini alhamdulillah dapat juga tuh, Tom. Gue langsung ke Amerika abis itu. Wah, itu udah kayak impian banget dah. Alhamdulillah semenjak itu ada aja itu prestasi, dan wartawan itu nanya, gue bilang, saya semakin apa yang saya dapat, saya mau ngasih lebih banyak ke orang lain, saya gitu. Bahkan di Banten, ya benar Coach Koko bilang, skupnya kecil dulu. Gue di Tangsel, di Banten, gue rela datang buat berbagi gitu kan. Sampai-sampai nih ya, gue bicara sama salah satu kayak orang tua murid yang menurut gue dia bapak asuh di salah satu klub gue lah ya. Gue, kamu salah gitu, harus ada price-nya gitu kan. Maksudnya dalam artian yang kayak hak dan kewajiban. Terus lu kalau mau sosial, bedain konsepnya segala macam. Karena mungkin gue nggak ngertinya, gue di basket gimana, banyak yang bilang juga lu susah, kayak di basket susah kecuali jalurnya di bisnis gitu kan. Maksudnya basket tapi ada bisnis. Nah, semenjak itu gue belum terbuka tuh, Tom, kayak kemarin gue datang secara gratis, gue sharing apa yang gue tahu ya, nggak lebih-lebihin, nggak. Akhirnya sampai suatu saat gue mikir, wah seru nih ya kalau punya anak asuh gitu kan. Terus gue nyari-nyari anak panti asuhan, susah, Tom, karena rata-rata sukanya futsal gitu. Nah, terus akhirnya dapat tuh panti asuhan Abigail di Pamulang lah, kurang lebih. Itu pun kenal dari privatean murid gue di anak SPH. Bapaknya itu bapak asuh di panti asuhan Abigail di Pamulang. Akhirnya udah gue latih-latih aja, udah. Akhirnya dapet tuh, pas dapet, dan gue pikir, wah hitung-hitung latihan tambahan deh, karena sekolah gue mengalami sedikit penurunan prestasi gitu kan. Maksudnya berbagai alasan lah. Udah, akhirnya Sabtu dibikin lah, dan bagi yang mampu bayar, tapi uang itu untuk disumbangkan, Tom. Jadi kayak gue nyumbang ke yayasan panti asuhan, atau setiap habis latihan ada makanan. Pokoknya intinya uang itu ya diputer lah buat keperluan sosial gitu loh, Tom. Dan gue kerja, gue juga takut kayak Mario kan gila lu. Mati. Putus tuh top score IBL gitu kan. Oh iya. Iya. Ya lu tau Coach Boy kan. Jadi ya maksud gue kerja bareng mereka, tapi mereka jalannya sama gitu loh. Maksudnya sama lah, ya udah akhirnya satu visi sampai sekarang pun ya tanpa menjilat, tanpa menjelek-jelekan. Di sana sayangannya berat sih Coach Koko kalau untuk bikin klub ya, tapi ya udahlah, jalanin aja lah. Yang penting seneng, bisa tadi yang lu bilang tadi, Coach, bisa menenangkan hati, ya itu gue jalanin gitu sih.
Paling gitu sih, Tom, sama aja. Semangat. Pasti. Kita tunggu nih kayaknya Banten nanti di PON 2021 ya. Oktober. Iya. Kita lihat. Kayaknya kalau ternyata ada miss diomelin dia sama Coach Koko nih. Wah, lu nggak jalanin lagi. Jangan-jangan Coach Koko didatangkan khusus untuk Banten sebagai advisor. Coach Koko didatangkan khusus untuk Banten sebagai advisor. Gue udah bilang kalau ke Tangerang kabarin gue, nanti gue siapin tempat pokoknya buat datang. langsung gue culik pokoknya, udah langsung gue tahan pokoknya. Langsung ya tuh ya. Iya. Siapin semuanya. Nah ini pertanyaan buat Agung sih. Kalau Coach Koko kan udah tadi kan mengenai basket Indonesia masukan seperti apa. Nah, dari Coach Agung sendiri untuk basket Indonesia tuh apa tuh masukannya? Dari manajemen kan atau apalah boleh? Liganya atau whatever itu. Jadi sempat beberapa kali ikut webinar yang diadakan Perbasi. Konsepnya gue ngomong kayak gini pun ya nggak tahu ya, gue antara memberanikan diri atau gimana, bodo amat. Yang penting apa yang gue jalanin bener dan gue dengar juga yang gue tahu juga kondisinya seperti itu gitu ya. Pertama, budaya kita beda jauh ya Tom ya, jauh banget. Dimana gue bawa pemain ke Taiwan, gue tanya latihannya berapa kali gitu kan. Kita sehari 3 kali. Hah? Sehari 3 kali? Itu pelajar Tom. Jadi pagi dia jogging, setelah sekolah siang dia nge-gym, selang berapa hari dia court. Itu sehari berapa kali? Seminggu berapa kali? 4 kali. Kalau ada event bisa setiap hari. Gue langsung, buset, gimana ngejarnya gitu kan. Tapi ketika gue ikut webinar Perbasi yang misalkan PP dengan Provinsi Banten dan DKI gabung tuh, ya kita disuruh ngomong unek-unek, tapi mohon maaf ya, maksudnya egonya masih yang tinggi. Jadi ya gitu-gitu aja kayak mental. Kayak gue nanya nih, ya udah gitu aja terlepas gitu. Jadi lah ini gimana gitu, kayak bener akhirnya kembali lagi. Ya? Bukan gak ada solusi, tapi akhirnya kayak kembali lagi ke Coach Koko bilang, kita jalani dari kecil, ya udah gitu-gitu aja Coach. Ya maksudnya gue pengen ada impact yang bener-bener kelihatan, ya udahlah akhirnya gue fokus di Banten atau di sekolah yang gue ngajarin kayak gitu-gitu akhirnya. Jadi ya padahal gue optimis loh, maksudnya gue pernah megang Asian Schools Game di Thailand tuh bareng Jali, ya gue lihat kondisi kita tuh bisa banget. Sebetulnya kita tuh galak Tom, kita tuh bisa lah di basket gitu, tapi nggak tahu apa yang menghalangi anak-anak ini, gue nggak tahu kenapa gitu, nggak tahu apa. Cuman pertama gue udah jelas-jelas budaya udah gue jelasin gitu, maksudnya unek-unek gue sih, ini budaya kita harus gimana nih. Gue bilang gini, saya sebagai guru melihat kondisi sekolah swasta di mana potensi pemain mungkin juga lebih banyak dibanding sekolah negeri, karena negeri rata-rata futsal Tom, karena ada 2 ekskul yang sering dipertandingkan adalah basket dan futsal. 2 ini paling elit kan, maksudnya paling seringan. Gue bilang ke Perbasi, apakah bisa Perbasi bersinergi dengan dinas pendidikan atau olahraga untuk mengeluarkan statement, karena ekskul yang sering dipertandingkan adalah salah satunya basket misalkan, jadi seminggu 3 kali ya, kalau ada statement resmi, jadi kan orang tua kan yakin karena ini dari dinas gitu kan, jadi seminggu 3 kali, ini aja seminggu 2 kali aja susah ngejarnya Tom gitu kan. Rata-rata kan ekskul di Indonesia seminggu 2 kali. Nah, terus akhirnya jawabannya apa? Itu mah gampang lah, itu mah coba ngobrol aja sama orang tuanya, latihan tambahan gini. Kok gini gitu, maksudnya ya gue pasti komunikasi sama orang tua, tapi kan kalau dari resmi kan enak gitu, turunannya enak, jadi ini loh dari dinas loh ini gitu, jadi anak bapak ibu nih berpotensi di basket, jadi tanpa melepas tanggung jawab belajar. Kalau gue kan juga mikirnya akhirnya as a teacher juga atau guru gitu, jadi ya gitu solusinya. Itu aja tuh Ricky Moge Bukit Sion juara mulu tuh swasta tuh, ya kan beda lah, maksudnya susah Tom kayak gitu. Jadi mental-mental lah, jadi ya masih optimis sih, gue optimis. Cuman kalau yang Coach Koko bilang susah atau gimana, kita ya tutup mata, tutup telinga, tutup mulut sih, gue udah tau lah kayak gimana. Ya udahlah, jalanin aja deh sekarang deh, apa yang di depan gue jalanin aja sih, Tom, paling gitu sih. Kira-kira bahaya nggak tuh Coach ngomong gitu, Coach? Enggak lah. Presiden aja dimaki-maki di sini, enggak? Jadi satu kali, Pak. Saya Koko minta maaf, udah selesai. Ya,
Materi ya langsung ya. Gue ada satu pertanyaan lagi. Kalau dari Coach Koko nih sama Coach Agung nih, duanya langsung. 5 pemain deh dari Indonesia yang menurut Coach Agung dan Coach Koko tuh spesial gitu. Spesial dalam artian dari skill, dari semua tuh. 5 pemain deh. Gini deh, 5 starting 5. Per posisi, ya, lokal atau gimana? 5 starting 5 timnas. Lokal, pemain lokal. Lokal. Timnas ya betul. Zaman dulu sama dulu kan? Iya betul. Boleh di combine. Dari yang zaman dulunya lagi juga boleh. Farming segala macam masuk aja nggak apa-apa. Iya. Yang gue tahu aja deh. Kok dulu apa lu dulu, Coach? Dulu aja dulu tuh. Oke. Posisi 1 dulu. Ali Budimansyah. Ali Budimansyah. Albut. Ya. Itu udah pasti. Ali Budimansyah. Terus Rico Antono. Rico Antono. Ini apa gue compare zaman dulu sama zaman sekarang? Boleh. 5 aja pokoknya ya. Boleh 5. Ali Budimansyah, Rico Antono. Terus siapa? Oh, Mario Usang hitungannya lokal nggak sih, Coach? Lokal. Kan timnas. Mario Usang. Terus Lolik. Lolik, gimana di Sinjana? Ya, satu lagi. Terus Big Man Indonesia tuh Suandi Menara kurang ya? Suandi Menara kurang. Siapa ya? Siapa posisi 5-nya? Kita ada Charles Bronson, ada Satrio Bokyo. Iya, Charles Bronson. Ada Cokorda. Indra Allen enggak. Cokorda. Paling Romi Chandra kali ya. Dipaksain main center ya Romi ya. 5. Iya, pokoknya maksudnya ya itulah. Ya, oke. Nanti duanya bekas IM nih ya. Tetap ya. Ali Budimansyah sama Romi Chandra. Romi Chandra, iya. Soalnya sempet si Agung ini sempet ngelihat si siapa? Ali Budimansyah sama Romi Chandra tuh latihan nombok. Bener gak? Zaman dulu mah nombok kali ya. Iya, ngedang. Tuh kayaknya wah banget ya. Gong, bener gak? Ngelihat 2 orang ikonik itu tuh wah banget gitu. Nah, dari cerita nih waktu gue SMA, jadi si Ali Budimansyah lagi di ABC, gue latihan di M, gue tahu banget mobilnya waktu itu masih pakai Baleno, gue pengen nanya deg-degan Tom saking gue ngefans gitu kan, sampai dia ganti baju ke dalam yang ruang ganti itu, gue deketin, gue nggak tahu mau ngomong apa, akhirnya gue samperin aja deh, minta asal ngomong aja, gue juga bingung akhirnya ngomong apa, akhirnya Kak minta ini dong Kak tips latihan buat kaki Kak, oh skipping aja Mas, udah sejak itu gue langsung buset, gue ketemu di depannya, ternyata sekarang bisa ketemu kayak gini, ya udah seneng aja gitu. Nah, kalau dari Coach Koko? Posisi 1-nya Inal. Ronaldo, ya. Terus 2-nya Rico. Terus 3-nya Gepeng. 4-nya ini zaman dulu, tapi gue mikirnya konsep modern basket sekarang. Ya, betul. 4-nya Suko. Skor. Terus 5-nya Saud Johnson. Berarti 5-5-nya nih aspak berarti ya. Gue cuma bikin dia. Lu protect the rim, udah sama rebound. Ntar kasih bolanya ke yang lain, lari udah. Gue udah mikirnya, ini cocok banget ini. Gue udah ada stretch 4 ya kan. Iya. Ada satu orang yang dia cuma dirty work, cuma rebound, lakuin kerja kotor di defense. Itulah itu starting 5 ini gue. Gak kepikiran Thomas Teddy ya Mas ya? Coach Thomas Teddy Kennedy. Gak pernah kepikiran Thomas Teddy. Thomas Teddy gue nonton. Atletisme sih ya kan, oke atletismenya ini. Cuman jadi bench lah dia ininya. Ini ya. Ya kalau dari gue mungkin udah. Komplit sama
lawan Southeast Asian dulu nih. Oh iya, Southeast Asian. Kepanjangan kan gue mikirnya tuh. Oke, berarti terima kasih banget buat Coach Koko, buat Coach Agung, waktunya seru banget kita dari ngobrol-ngobrol sampai kita bikin webinar sendiri ini kayaknya. Tunggu, gue mau nanya. Jadi lu tuh janjian juga sama Coach Koko atau gimana? Iya, iyalah. Oh, dia kontak Coach Koko dari Reza. Itu. Gue tuh kadang dia kan Coach Koko kan suka bikin story tuh yang mancing-mancing kita buat mikir kan. Gue sempet jawab tuh Coach waktu itu ya Coach, gue jawab terus dia respon balik segala macam. Terus gue sempet posting apa? Mungkin gue akhirnya kenal karakternya. Wah, gue nggak dibalas lagi, cuma dibaca dong. Gue udah takut banget. Akhirnya gue sempet agak-agak, waduh minder juga. Sekarang ketemu malah. Thank you Tom. Thank you banget Coach Koko waktunya. Makasih ya udah ngasih ya buat ngomong kayak gini ya. Iya, sukses juga buat channelnya. Ya, bikin lagunya juga tambah banyak bikin lagunya. Tom, kita minta lagu untuk bumper kita aja Tom. Oh iya. Coach Koko untuk bumper kita. Oh bisa. Iya. Koko, Heru Koko. Oke, terima kasih banyak ya semua. Reza, Agung, kalau mau nanya-nanya orang apa, tag aja orang mau kayak begini bebas lah. Siap, Coach. Oke. Terima kasih semua. Thank you, Tom. Thank you ya. Thank you, Coach Koko. Bye, Coach. Bye. Bye-bye. Drop it. ODF.com. ODF.com.